Anak-anak bapak ibu yang sudah ikut pondok tahfiz Quran, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, inilah yang jadi benteng di kepala dia. Kata Syekh Hasan dari Mesir, ada seorang anak muda mau dioperasi. Pas dia mau disuntik bius, nanti kan kalau disuntik dia pingsan, dia takut matinya su'ul khatimah. Maka kata dia, Pak dokter, sebelum kau suntik aku baca Quran dulu. Nanti pas aku sudah baca Quran baru kau suntik. Ya, dokternya mau pula di request. Nah, bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suntik dokter. Begitu disuntiknya, matanya terpejam, badannya tak bergerak, tapi bacaan Qur'annya tak berhenti. Itu menunjukkan bahwa bius hanya bisa membius mata, telinga, tangan, kaki, tapi ada satu yang tak bisa dibius. Apa dia? Hafalan Al-Quran. Ada orang jatuh geger otaknya, otomatis file-file di dalam error. Ada satu yang tak hilang. Ditanya nama anaknya, siapa nama anakmu? Aku tak ingat. Siapa nama ayahmu? Aku tak ingat. Siapa nama engkau? Aku tak ingat. Apa yang kau ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata salah satu makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Bukan cuma menjaga di luar kepala, tapi juga menjaga di dalam kepala. Maka anak-anak kita yang diinstalkan Al-Quran di dalamnya 30 juz, Masya Allah, itulah yang tidak akan rusak. Walaupun jantungnya sudah meletup, walaupun roh sudah keluar dari jasad, walaupun dagingnya sudah dimakan cacing tanah, tapi akan menjadi bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita termasuk penghafal Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pentingnya kabar gembira. Saya Sabtu yang lalu tablik akbar di Yogyakarta, tepatnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Kata Pak Rektor, siapa saja yang hafal Quran 30 juz maka datang ke UII, silakan fakultas mana yang dia pilih, masuk gratis, dikasih pula uang saku. Kuliah gratis, uang saku. Makanya di fakultas-fakultas kedokteran itu anak-anak hafal Quran. Jadi dulu kan orang menganggap, untuk apalah hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang sekuler liberal, otaknya bekudis. Ini orang ini cocoknya diantukkan kepalanya ke dinding, biar lurus ampernya, miring deh sudah. Maka anak-anak kita yang hafal Quran di Fakultas Kedokteran UII, di Fakultas Sains Teknologi, maka silakan mau jadi apa dia, tapi Al-Quran sudah ada di kepalanya. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita sedang sakit, mau sakaratul maut, apa yang bisa menolong? 3 anak, 3-tiganya dokter. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dokter, menghadapi ayah yang sedang sakit. 3-tiganya tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis, ayah, ayah. Tak bisa. Tapi kalau ada satu yang bisa menolong, apa? Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, dibukanya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ringanlah dia menghadapi sakaratul maut. Kita tiap hari, tiap petang membaca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Salah satu yang meringankannya, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, membacakan surat Yasin. Sekarang anak-anak banyak menjenguk orang tua waktu sakaratul maut. Memangnya kalau anak kita datang bawa Toyota Alphard, ringan mati kita? Memangnya kalau anak kita datang bawa gelang emas, ringan mati kita? Mana bisa dia menolong? Lalu apa yang bisa dia tolong? Ada anak bapak hakim konstitusi, datang dia jenguk bawa martil, ringan mati kita?
Tak bisa menolong. Apa yang bisa menolong? Bacaan Al-Quran dialah yang menolong kita. Di dunia dia bahagia karena kuliahnya gratis sampai dokter spesialis. Di akhirat dia bahagia karena kepala bapak ibu akan diberi tajun minan nur, mahkota dari cahaya diberikan ke kepala masing-masing. Kenapa ini punya mahkota dari cahaya? Karena anaknya hafal Al-Quran. Ini apa? Apa pun tak dapat. Yang ini apa? Mahkota dari cahaya karena menghafal Al-Quran. Cita-cita emak saya yang tak tercapai sampai sekarang adalah saya tak hafal Quran. Mak, aku bawa ijazah 2 nih, LC dari Al-Azhar, MA dari Maroko. Kau tak hafal Quran. Sekarang dicoba menghafal, baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Error. Makanya usia emas jangan sampai hilang. Usia emas, the golden age, golden emas, age, usia, golden age, usia emas. 6 tahun pertama. Makanya Imam Syafi'i belum 6 tahun sudah hafal Quran. Kok bisa? Bagaimana dia menghafal? Dia kan tak bisa baca. Karena anak-anak tak perlu membaca, dia hanya mendengar. Ibu pernah tak menghafal Al-Fatihah? Bapak pernah tak menghafal Alam Nasrah? Kita tak pernah menghafal pakai kertas. Dari mana kita bisa hafal? Karena imam membaca, kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya tak pernah menghafal Wadduha, saya tak pernah menghafal Alam Nasrah, saya tak pernah menghafal Qul a'udzu bil falaq wa bin nas qul huwallah. Dari mana bisa hafal? Karena telinga mendengar. Begitulah ibu-ibu yang hafal Quran sambil masak sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengacau teh manis Ar-Rahman. Anaknya mendengar, suaminya mendengar, suaminya tenang, anaknya pun tenang. Kenapa? Karena mereka mendengarkan bacaan. Ustadz ini ngawur ini. Mana pula ada dalilnya? Bacalah Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat. Dibacakan di dapur turun rahmat. Dibacakan di tengah turun rahmat. Kalau dapat bini hafal Quran, kalau dapat bini pecandu narkoba, kita mau sarapan pagi, tabung gas sudah dijualnya tadi malam. Dia mau beli narkoba, pecandu, na'udzubillah. Bagi yang belum menikah, kalian adakan fit and proper test. Bagi yang sudah, bininya kena narkoba, segera bawa ke 2 tempat penyembuhan. Pertama, BNN, Badan Narkotika Nasional. Yang kedua, pesantren Abah Anom di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menyembuhkan pecandu narkoba. Disiram pakai air mandi taubat. Siram sampai tak bisa bernapas dia. Habis itu baru dibawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari tinggang langgang lintang pukang setan-setan yang menggodanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sekarang anaknya tinggal di pesantren tahfiz Quran, sabar. Ibu jangan nangis. Ini kadang ibu-ibu ini nangis sampai bengkak biji matanya. Ibu nangis kenapa? Anak saya di pesantren tahfiz Quran Pak Ustaz. Lebih baik ibu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena dia pezina, karena dia pecandu narkoba, karena dia perampok, karena dia garong. Lebih baik sekarang menangis. Kenapa? Karena berpisah. Saya bukan menangis karena dia jauh Pak Ustaz. Terus saya menangis karena menengok kasurnya tipis. Lebih baik dia susah-susah sekarang. Karena prinsip hidup ini susah. Dari susah orang akan berjuang. Kalau sudah berjuang orang akan senang. Kalau sudah senang orang akan santai. Kalau sudah santai orang akan malas. Kalau sudah malas akan balik susah. Itu siklus kehidupan. Itu dulu orang tuanya susah Pak Ustaz. Terus akhirnya orang tuanya bersemangat kerja. Terus anaknya kerja. Terus cucunya menikmati. Terus cicitnya malas. Terus akhirnya sekarang susah balik. Zaman Nabi Muhammad susah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semangat. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah puncaknya.
terlena, akhirnya susah balik. Tumbang Turki Utsmani, itu siklus kehidupan. Maka jangan biarkan anak-anak kita terlalu senang. Kenapa? Karena dia akan menikmati hidup tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Dikasih gadget mahal, dibelikan HP mahal, dibelikan motor. Anak dibelikan motor, akhirnya dia pun pergi ke sana, mati. Tabraknya tiang listrik tuh. Habis makan pil anjing gila. Dulu anjing gila yang sudah kena penyakit rabies diikat pakai rantai besi, melompat-lompat, disumbatkan ke mulutnya pil rohypnol. Begitu masuk langsung fly. Nah, itu dipakai anak muda sekarang. So kencang-kencangnya, di perasaan dia motor itu tak jalan. Sampai bengkok jarum jam. Atup, mati. Yang anak gadis dikasih itu ke dalam. Botolnya tidak terbuka, tapi disuntikkan dari samping. Disuntikkan ke dalam, habis itu disumbat, ditutup pakai permen karet, diminumkan ke anak gadis. Begitu selesai minum, bergoyang dunia ini, nampak dia. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita selamatkan dengan apa? Pondok pesantren tahfiz Quran. Bapak-bapak yang punya tanah luas, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, wakafkan untuk tahfiz Quran. Bapak ini punya untuk lokal. Bapak sanggup buat berapa lokal? 1 lokal. Ibu sanggup untuk apa? Saya untuk masjidnya. Ibu untuk apa? Kantornya. Jangan ditumpuk cincin banyak-banyak. Ini asal dapat duit, cincin. Nanti dapat lagi SPPD, cincin. Dapat lagi gaji 13, cincin. Dipakai undangan. Begini sajalah. Memangnya mati bawa cincin. Dulu orang Cina kalau mati bawa cincin. Sekarang tidak ada lagi orang Cina mati bawa cincin, karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling tuh takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Saking kan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka bapak ibu yang punya kemampuan, inilah yang bisa menolong di hadapan Allah. Nih, masjid tegak megah berdiri. Dari mulai pahala solat maghrib, pahala pengajian, pahala solat isya, pahala tanya jawab, pahala iktikaf, semuanya all 100% mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, maka tenang hidupnya. Adem, ayam, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang kita inginkan dari hidup. Dibelikan mobil mewah, ditabrak, hancur. Dibelikan emas dan perak, mati kita. Habis diambil laki bini kita. Habis itu dia pun nikah sama bronis, berondong manis. Mana yang mau kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Alhamdulillah, malam ini datang anak-anak muda yang semangat luar biasa. Anak muda ini semangatnya luar biasa. Cuman kadang anak muda ini lebih lama fotonya daripada ngaji. Saya tadi di airport jumpa anak-anak muda, wow banyak sekali. Yang lajang-lajang tak masalah, yang gadis-gadis ini yang kita payah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah di kepalanya itu Al-Quran, nanti dia mau jadi apa terserah, sesuai bakat dia masing-masing. Setelah dia tua besar nanti dia akan balik lagi, karena dia tahu di mana tempat sarang dia. Aku kembali ke masjid. Tak malu dia untuk azan. Dihidupkannya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dulu memang terbiasa dia azan di masjid. Tak malu dia untuk maju menjadi imam. Ketika tengok tak ada imam, maju. Ini berapa banyak orang sekarang sengaja datang ke masjid setelah imam takbiratul ihram. Kenapa? Takut ditolak maju ke depan. Begitu salah dengar, maju ke depan langsung ditolak orang, bawa bolak balik. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Saking kan groginya. Ada yang lebih parah lagi daripada itu, disuruh orang maju sholat zuhur. Sholat zuhur pun dibuatnya jahar. Nggak makmum semua di belakang. Mazhab apa ini gitu. Masuk SMS ke saya, Ustadz Somad, mazhab apa yang zuhur jahar? Mana tahu saya.
Tak betul. Oleh sebab itu maka yang sudah ada tahfiz Quran maka kita hidupkan, yang belum ada maka kita berusaha. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Yang sudah lewat masa mudanya, sekarang sudah tua, jangan merasa bersedih hati. Masa muda saya hitam bergelimang dosa Pak Ustaz, saya ini lapendos Pak Ustaz. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Jangan sedih. Kenapa? Anak-anak kita fasilitasi. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ajak dia, buat komunitas anak muda, didik dengan pendidikan yang baik, maka insya Allah ke depan Bengkulu secara kecilnya, Sumatera agak besarnya, Indonesia lebih besar lagi, negeri muslim sedunia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini cita-cita kita semua. Abdul Somad mati belum tentu menyelesaikan masalah. Boleh jadi kedatangan Abdul Somad membawa masalah. Dulu sebelum Ustaz Somad ceramah di Bengkulu tak ada masalah. Sesudah dia datang banyak masalah. Dulu kami tak terpikir mau mewakafkan tanah. Dulu Pak Ustaz sebelum Ustaz datang suami saya tak ada mewakaf tanah. Setelah Ustaz datang sibuk dia mencari surat tanah mau mewakafkan tanah. Ini Ustaz ini datang buat masalah aja nih. Datang pula bapak-bapak mengadu. Dulu sebelum Ustaz datang saya sudah senang nengok cincin-cincin bini saya itu. Tapi setelah Ustaz datang habis diwakafkannya semua untuk membangun sekolah tahfiz Quran. Padahal udah lama saya hintai-hintai cincinnya itu. Kalau dia mati kan bisa modal saya kawin sekali lagi. Ustaz Somad ini buat masalah aja di Bengkulu nih.